Bab 525, Perjalanan Dimensi Waktu Sang Jenius. Meskipun Wira dan Dian termasuk dekat, mereka masih tetap mematuhi etiket dan belum melewati batasan itu. Selama tinggal di Dusun Darmadi, Dian tidur bersama Lestari setiap malam. Dian berkata dengan malu, "Tuan, aku nggak mau tidur malam ini. Aku mau ngobrol denganmu. Perjalanan Wira kali ini akan memakan waktu paling tidak 1 sampai 2 bulan. Berhubung tidak bisa bertemu selama itu, Dian ingin menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan Wira." "Oke deh." Wira tidak bisa menolak permintaan ini dan akhirnya menyetujuinya sambil tersenyum getir. Melewati malam dengan mengobrol dengan wanita secantik ini benar-benar sebuah penyiksaan. Tak disangka, Dian malah berbalik dan berkata, "Aku panggil Lestari dulu." Wira tidak mengerti apa maksud Dian ini. Tidak lama kemudian, Dian memeluk selimutnya dan masuk ke kamar Wira. Lestari juga memeluk selimutnya dan berbisik dengan malu, "Nona Dian yang menyuruhku kemari untuk mengobrol. Lebih ramai kalau banyak orang." Wira pun tertawa. Kemudian, mereka menyusun 3 selimut di atas tempat tidur. Wira duduk di tengah, sedangkan kedua wanita itu duduk di kiri dan kanan Wira. Setelah itu, mereka mulai mengobrol mengenai berbagai macam masalah dalam manajemen di Dusun Darmadi. Berhubung sudah berulang kali membahas tentang masalah-masalah itu, topik ini pun selesai dibicarakan dalam sekejap. Kamar menjadi hening, lalu Lestari dan Dian saling menatap dengan malu tanpa mengatakan apa-apa. "Kem, gimana kalau aku menceritakan sebuah kisah pada kalian?" Setelah kedua wanita cantik itu mengangguk, Wira pun mulai bercerita tentang pengabdi setan. Begitu mendengar cerita mengenai satu keluarga yang dihantui setelah ibu mereka meninggal akibat penyakit yang tidak diketahui, Lestari langsung berteriak dan melemparkan diri ke pelukan Wira. Dia berkata dengan gemetar, "Kak Wira, jangan lanjut lagi. Mengerikan banget." Di sisi lain, Dian juga terlihat pucat dan gemetar. Dia pun mencengkeram lengan Wira dengan kuat. Apanya yang mengerikan? Cuma cerita hantu, kan?" Keesokan paginya, sebaris kereta kuda yang panjang sudah bersiap-siap di depan gerbang Dusun Darmadi. Ada banyak penduduk dusun yang bergegas datang dan berbaris di kedua sisi jalan untuk mengantar kepergian Wira. Ada juga yang memberi pesan pada anak-anak mereka yang mengikuti Wira pergi dalam perjalanan kali ini. Wira berdiri di paling depan. Di belakangnya, ada Dian yang terlihat seperti biasa dan Lestari yang terlihat agak tersipu. Setelah mendengar cerita hantu Wira semalam, Lestari memang merasa takut. Namun, dia juga penasaran dengan akhir ceritanya. Alhasil, dia menyuruh Wira lanjut bercerita. Berhubung takut, dia pun memeluk Wira sambil mendengar Wira bercerita sampai habis. Kemudian, dia juga tertidur sampai pagi sambil memeluk Wira. Setelah bangun, dia buru-buru mandi dan mengganti pakaian, lalu keluar dari rumah untuk mengantar kepergian Wira. Wira menguap, lalu melirik ke arah 30 kereta kuda dan 100 orang bawahannya sambil memikirkan masalah semalam. Dia sangat menyesal karena sudah menceritakan cerita hantu pada kedua wanita itu. Mereka merasa takut, tapi juga penasaran pada akhir ceritanya. Alhasil, kedua wanita itu mencengkeramnya begitu erat semalaman. Untung saja imannya kuat. Namun, dia tetap merasa sangat lelah karena tidak bisa tidur semalaman. Dalam perjalanan ke kota provinsi kali ini, Wira bukan hanya ingin menjemput Wulan, tetapi juga menjual gula putih, sabun, pedang treksa, dan kaca. Selain barang dagangan, barang lain yang dibawanya adalah makanan, bantal dan selimut, obat-obatan, serta senjata. Orang yang mengikutinya adalah 30 prajurit tua pasukan Zirah Hitam, 30 prajurit tua yang sudah pensiun, 40 anggota tim pengawal, dan Junaidi. Jarak 250 km sangatlah jauh. Jika ada orang yang sakit selama perjalanan dan mereka tidak menemukan dokter yang bisa diandalkan, orang itu pasti akan mati. Setelah semua personel sudah lengkap, Putro pun datang dengan diikuti Pramana dan Fabrian yang membawa tas perjalanan. Wira pun menatap kedua orang itu dengan heran. Bersambung.